Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima, jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan teori dari penelitian yang saya teliti dari mata kuliah Teori Komunikasi Kontemporer. PT Icon itu adalah sebagai anak perusahaan dari PT Perusahaan Listrik Negara ataupun bisa disingkat dengan PT PLN. Nah, PT Icon sendiri mengemban misi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dalam penyediaan layanan. Nah, jadi PT Icon ini sangat vital di dalam mewujudkan misi dari PT PLN tersebut. Nah, untuk mewujudkan misi tersebut, PT Icon Indonesia secara proaktif melakukan peningkatan kapasitas dan perluasan jaringan sehingga dapat memperluas jangkauan pelayanan perusahaan. PT Icon itu adalah sebagai anak perusahaan dari PT Perusahaan Listrik Negara ataupun bisa disingkat dengan PT PLN. Nah, PT Icon sendiri mengemban misi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dalam penyediaan layanan. Nah, jadi PT Icon ini sangat vital di dalam mewujudkan misi dari PT PLN tersebut. Nah, untuk mewujudkan misi tersebut, PT Icon Indonesia secara proaktif melakukan peningkatan kapasitas dan perluasan jaringan sehingga dapat memperluas jangkauan pelayanan perusahaan. Nah, PT Icon, jika kita mendengar nama PT Icon, mungkin kita sedikit tidak tahu ataupun bisa dikatakan sesuatu yang baru ya untuk di Indonesia ataupun di Pontianak. Nah, sehingga PT Icon pun harus melakukan kegiatan promosi. Nah, kegiatan promosi ini dilakukan untuk mengenalkan kepada masyarakat apa itu PT Icon sehingga mereka pun berminat untuk menggunakan fiber to home dari PT Icon. Nah, kualitas fiber to home yang ditunjang dengan kegiatan promosi yang tepat akan menjadikan fiber to the home tersebut menghasilkan penjualan yang maksimal sehingga dapat mencapai target penjualan. Nah, itu dari pengenalan PT Icon-nya ya. Nah, isi dari penelitian yang saya bahas kali ini adalah untuk mengetahui aktivitas public relation dalam kegiatan promosi kepada masyarakat. Seperti apa sih public relation PT Icon-nya? Apakah ada cara-cara yang khas ataupun yang lainnya? Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui faktor pendukung dan hambatan aktivitas public relation dalam kegiatan promosi kepada masyarakat. Nah, itu adalah tujuan dari penelitian saya ya. Oke, masuk ke teorinya. Teori yang saya gunakan adalah teori rencana. Seperti kata depannya yaitu rencana, yaitu bagaimana sih rencana public relation ke depan agar promosi tersebut berhasil. Nah, teori rencana ini merupakan sesuatu yang ada sebelum adanya tindakan. Berpikir tentang persoalan yang akan ada, berorientasi untuk masa yang akan datang sesuai dengan empiris. Sehingga teori perancangan ini sangatlah berpengaruh dan saling berkaitan dengan waktu yang akan datang, entah jangka panjang maupun pendek, dengan suatu tindakan yang telah terintegrasi. Nah, teori rencana pada umumnya dapat mengubah suatu keadaan untuk mencapai maksud yang dituju, dan diperlukan adanya analisis, kebijakan, dan rancangan ataupun hipotesa. Dan ciri khusus dari teori perancangan ini diadakan dengan tujuan untuk memecahkan persoalan di waktu yang akan datang melalui tahapan-tahapan tertentu, seperti identifikasi persoalan, perumusan tujuan umum, proyeksi keadaan di waktu mendatang, pencarian hipotesa yang kemungkinan terjadi, dan juga penyusunan. Nah, berdasarkan isi dari penelitian saya, di isi tersebut public relation dari PT Icon itu
memiliki target pasar dan juga tidak serta-merta langsung ingin mengalahkan perusahaan internet broadband lainnya. Dia pun melakukannya secara bertahap karena itu berdasarkan analisa dari mereka sendiri. Mereka pun memiliki strategi untuk memulai dari tepi-tepi kota, tidak langsung ke pusat kotanya, dengan alasan karena jika langsung ke pusat kota karena pasar sudah sangat banyak, jadi PT Icon memulai dari tepi-tepi kota dengan maksud dimulai dari tepi kota lah, sehingga mengepung ataupun membanjiri pasaran internet broadband di tepi-tepi kota. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai isi dari penelitian, kita akan simpulkan mengenai teori dan penelitiannya. Nah, jadi tuh teori rencana ini disusun melalui tahap-tahap yang rapi. Seperti tahap-tahap yang saya sebutkan tadi, bagaimana sih PT Icon dalam mempromosikan produknya ke masyarakat. Ya, syarat-syarat tersebut diadakan agar terhindar dari kendala, dinamika tidak beratur, kepentingan bersama, dan norma-norma yang telah berlaku. Dan faktornya melingkupi sumber daya yang dimiliki oleh PT Icon sendiri. Nah, jadi PT Icon sendiri pun menyadari bahwa mereka saat ini sedang berusaha membangun jaringan-jaringan agar bisa masuk ke daerah-daerah lainnya, seperti di daerah Pontianak. Nah, di daerah Pontianak sendiri itu jaringannya belum menyebar ke sudut-sudut kota maupun ke pusat kota. Jadi itu PT Icon sendiri memiliki target pada tahun 2019 akhir PT Icon akan mulai mempromosikan produk internet broadbandnya ke daerah kota Pontianak. Nah, mungkin itu saja penjelasan penelitian saya dan juga teori rencana yang saya jelaskan. Sekian, terima kasih.